Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang yang mengaku murtadin padahal dia kadal itu ya, kafir dari semenjak lahir, namun dia mengaku seorang murtadin dan menanggapi video debat dari Ustadz Kainama dan mengatakan bahwasanya Ustadz Kainama itu bodoh, namun dia tidak berkaca bahwasanya dia pernah membuat kesaksian ya di Pendeta Manubulu itu, semuanya menandakan bahwasanya dia itu adalah seorang kafir yang bodoh gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Teman-teman, kali ini ya saya akan menanggapi ya, saya akan menanggapi sebuah video ya, video perdebatan ya, perdebatan antara Ustadz Mu'alaf ya, dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Kainama Alaf ya, yang ya itu diwakili oleh Bapak, tentunya tidak asing lagi, Bapak Saifuddin Ibrahim. Nah, jadi judul perdebatan mereka yaitu adalah tentang Matius 7 ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tentunya teman-teman yang tidak asing lagi ya dengan ayat ini sudah tahu ya, bahwa ini adalah ayat pamungkas ya yang digunakan oleh para penyerang-penyerang Alkitab ya, penyerang-penyerang Tuhan Yesus ya, untuk menyerang kekristenan ya, terutama dalam hal ketuhanan Yesus ya. Ayat ini ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini itu bagi mereka satu senjata yang mereka anggap ini sangat ampuh sekali untuk memazulkan ketuhanan Yesus ya. Nah, mungkin kita akan dengarkan dulu ya apa bunyi ayat ini ya, apa bunyi ayat ini dan bagaimana dia menanggapinya ya. Nah, teman-teman, Matius 7 ya, saya akan membacakan dulu biar jelas ya, jadi kita enak nanti ya untuk menanggapinya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini ayat inilah yang dijadikan senjata pamungkas dalam kata tanda kutip anggapan para mu'alaf ini ya, untuk menyerang ketuhanan Yesus. Oke? Untuk tidak berlama-lama kita akan dengarkan dulu apa menurut mereka, seperti apa menurut mereka ayat ini ya. Teman-teman, kita akan dengarkan apa tanggapan ya, pemahaman seorang Ustadz Mu'alaf Kainama ya tentang Matius 7 ya ayat 21 sampai 23 ya. Mari kita simak baik-baik. Saya tidak pernah bawa
Bible, tapi biasanya saya bawa Bible. Tidak bawa Bible. Saya tidak berani bawa Quran. Quran tidak berani bawa. Oh, terlalu suci. Berpura-pura, dan saya tidak mau khatam cepat-cepat karena saya harus tahu dulu apa. Ah ya. Karena itu Bagus, bagus. Karena itu adalah obat. Oh. Jangan dimakan terlalu banyak nanti jadi racun. Oh ya. Betul, betul. Hati sesuai dengan dosisnya. Bapak Ibu, begitu juga Matius 7:21. Yes. Di situ ditulis dengan jelas sekali bahasa yang gamblang. Yesus sendiri keluar dari mulutnya, Jesus Christ yang sangat kuat, menghargai dan aku kasihi sampai detik ini. Yes. Dia bilang begini. Oh ya? Mau dengar? Ya dong, mau dengar dong. Setiap orang yang berseru kepadaku, Yes, bukan setiap orang. Adonai, Adonai, bukan Kyrios, Yes. bukan Kyrie dalam bahasa Yunani, Ya. Adonai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi dia yang melaksanakan pekerjaan Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Di sunat. Oh, sunat. Oh, wudhu, puasa, ruku, sujud. Yesus tidak sebalik, tahajud 6 rakaat. Oh ya, itu ya. Itu semua sudah nyata dan gamblang. Tidak usah pakai perumpamaan, tidak usah pakai kita pilih dari yang tersurat terus capek. Yesus tidak mau capek. Oh ya. 3 tahun dia di sini kasihan. Jangan fitnah dia jadi Tuhan. Dia nggak bisa saya begini Matius 7:21. Difitnah jadi Tuhan. Wow. Bapak Ibu, maaf bukan saya memotong, tidak. Saya belajar teologi. Oh ya. Walaupun hitam. S2. S2 teologi di Turki. Wow, keren dong. Ya, S2 di Turki. Udahlah, kita nggak usah debat, nggak usah. Saya mami, saya sayang semua saudaraku. Oh ya. Saya mau pilih sedikit ya. 1 menit saja. 1 menit. Tapi diambil sama Bapak. Oke, 1 menit. Arti dari Matius 7:21. Arti dari Matius 7:21. Saya mau tanya dulu. Kalau Yes. orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Neraka. Yesus bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Oh. Artinya apa? Kalau orang meninggal, rohnya keluar, tidak masuk surga, dia masuk mana? Kalau lu panggil gua Tuhan, lu Neraka. Oh ya. Oh gitu ya. udahlah, kita udah Oh, jadi kalau panggil Yesus Tuhan masuk neraka. Oh ya, baru tahu juga saya. dengan Oh begitu. dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Oh, oke. Sip. Udah paham saya. Ya. Ya. Aduh, teman-teman ya. Kalau saya bilang pantesan dia murtad dari Kristen, ya kan? Orang-orang kalau mereka bilang nauzubillah min zalik, astagfirullahalazim. Beginilah pemahaman seorang mu'alaf ya. Jadi jangan heran kalau mereka jadi mu'alaf. Nol besar, saya katakan nol besar dengan pengetahuan Alkitab. Ya, saya yang kemarin sore jadi murtadin, ya kan? Tidak begitu amat bodohnya gitu ya. Malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah. Sombong amat. Masnita Dinata. Garis keturunan saya dari suku Sunda yang cukup fanatik di dalam keluarga, apalagi saya memegang satu syiar untuk menyampaikan agama saya pada saat itu, tapi saya dengan leluasa saya menyampaikan bahwa inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar, peninggalan dari almarhum, yang saya harus mengelola dengan sedemikian rupa dan harus menjadi besar karena saya seorang pimpinan di salah satu yayasan yang saya miliki, dan saya berjuang bagaimana saya bisa bersyiar dan dengan menggebu-gebu bahwa saya seorang wanita yang hebat, seorang single parent yang hebat, seorang wanita yang kuat, bisa syiar dengan dana yang sedemikian rupa. Sombong amat.
Segala sesuatu yang saya miliki itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan terkadang kami hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya saya punya keinginan untuk membangun satu Islamic Center. Sampai pada akhirnya saya memutuskan pada saat saya umroh, saya 2 kali naik haji Bapak Ibu yang terkasih. Dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya. Karena mudah. Nah, di sini dia sang murtadin ini kesaksiannya bahasanya dia pergi umroh itu sesuka hati dia, dan 1 bulan itu bisa sampai 3 kali ya, menurut kemauannya katanya. Nah, di sini nampak betul dia kibulnya, dustanya luar biasa kekristenan ini ya. Tapi anehnya ya, Pendeta Manupulu tidak ada jera dan tidak ada kapok-kapoknya ya, bahwasanya acap kali dipermalukan oleh murtadin-murtadin yang ia usung itu sendiri ya. Padahal ini orang, saya yakin ini adalah orang-orang yang memang betul-betul kafir dari semenjak lahir, karena dari kisah-kisahnya pun sangat tidak masuk di akal. Nanti ada yang keceplosan lagi nih. Dan saya juga ada sedikit bisnis dengan mampir di Dubai. Saya kenal dengan beberapa investor di sana, dan di situ saya melihat ada satu peluang. Saya mencari investor untuk bisa saya bisa punya keinginan membangun Islamic Center itu untuk join. Sampai pada akhirnya saya dikenalkan seseorang pengusaha dari Uni Emirat, dari katakanlah Middle East ya. Saya join, saya bicarakan siapa saya di Indonesia, bagaimana sepak terjang bisnis saya, dan apa keinginan saya. Mereka begitu antusias. Oke, kalau untuk syiar kami akan membantu, bla 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 dan sebagainya. Namanya orang mencari investor seperti orang sedang dagang. Nggak mungkin cari dana tanpa modal meja, ya nggak Bapak Ibu yang terkasih. Dia itu meminta, Bu, tolong buatkan master plan yang komplit supaya dana cepat turun. Oke, baik, seperti apa? Saya kan tidak memahami untuk pembangunan itu seperti apa dan bagaimana. Saya bicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia, ada enggak arsitek atau siapapun yang bisa membantu saya mewujudkan Islamic Center. Pada tertarik, semua tertarik, termasuk orang-orang yang tadinya memang dia bukan muslim, katakanlah non muslim. Pada saat itu saya haji, bagaimana kasih Tuhan menjangkau saya dan rekan-rekan saya yang akhirnya kembali kepada Kristus. Nah, di sini dia keceplosan ya kan, katanya yang dibawa oleh perempuan ini ya untuk menjadi mitranya dalam membuat Islamic Center itu ya, katanya adalah seorang non muslim yang Kristen lah kita kata ya kan, pasti Kristen. Nah, namun dia mengatakan terakhir endingnya dia berkata pada akhirnya dia kembali kepada Kristus. Kan aneh, bukankah pada awalnya dia sudah Kristen, ngapa pula mesti kembali kepada Kristus? Itu maksudnya gimana? Nah, dari sini sudah berapa kali keceplosan sebenarnya nih. Oke, lanjut. Semenjak itu saya begitu semangat untuk melobi berapa dana yang saya habiskan, saya tidak peduli, yang jelas Islamic Center saya harus berdiri.
Semua itu kalau orang punya dana, kalau orang punya duit, sampai saat ini sepertinya dunia ada di tangan. Sampai pada akhirnya semua sudah beres, saya sudah membayar banyak hal di sini, bahkan sampai miliaran. Pada saat itu saya mulai proyek itu tahun 2000, Pak. Sampai 2 tahun kemudian, 2004, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Rencana kami, rencana saya bukan rencana Tuhan. Rancangan yang saya rancang begitu indah, ternyata bukan rancangannya Tuhan. Sampai akhirnya pemutusan hubungan sepihak dari Middle East itu kepada saya. Pada saat itu yang ada di pikiran saya seperti kiamat, Bapak Ibu yang terkasih. Saya seperti jatuh dari langit yang ketujuh. Saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang beriman. Dia meyakinkan, Bang. Nah, di sini dia keceplosan, ya kan? Tambah pula parah, ya kan? Dia berkata, padahal di Alkitab sebelumnya, katanya. Memang kafir dari lahir kau, wah, banyak kali ceritamu. Kacau lah nih. Aduh. Berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis, saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup hutang. Miliaran, saudara. Nah, di sini tambah lucu lagi ya. Pembangunan tidak jadi, ya kan? Tapi katanya dia harus membayar hutang miliaran. Kan lucu lagi di sini. Bukankah setiap orang kaya itu, jika mana hartanya itu sudah miliaran, ya, bahkan triliunan, tidak usah triliunan lah, miliaran aja, itu pasti sudah diasuransikan harta bendanya itu. Jadi jika manapun ada kemusibahan, ada kebangkrutan, itu ada yang menggantikan, negara mengganti, ya, kalaupun semua itu sudah diasuransikan. Jadi jika mana tidak jadi, tentu ada pelelangan, ya, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Lalu tanah itu kemana, gitu loh, ya. Jadi semua itu ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, ya kan? Dimana segala proses itu terjadi, itu pasti ada kesepakatan. Tidak mungkin sekonyong-konyong langsung dibeli tanah, langsung tajak tempat, langsung bikin bangunan. Tidak seperti itu. Semua ada kesepakatan. Wah, ini kacau nih. Ngacau loh. Aduh, demi hati nih. Karena saya terus terang pada saat itu saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi. Yang ada acara massal, bunuh diri massal. Dulu turun naik mobil, ada bodyguard segala, tas ada yang nenteng, namanya ibu haji orang kaya. Sekarang ke pasar jalan kaki. Di sini dongoknya itu ya. Ngapa pula guys? Memang jika memang sudah haji, ngapa pula mesti teriak-teriak namanya haji orang kaya? Tai kucing. Mana ada orang Islam perilakunya seperti itu, ya? Karena memang ini sudah memang jelas lah, ini penipuan, ya. Penipuan yang sangat recehan, ya. Artinya ini skenario yang tidak tercounter oleh sutradara, ya. Jadi aktornya, ya, keceplosan, ya, ketika memerankan itu keluar dari skenario yang dibacanya, ya kan? Jadi beginilah kacau. Aduh, kacau sudah. Sudahlah. Artinya memang kekristenan itu dibangun dengan kedustaan itu sudah dari semenjak awal mula. Ya, dari segala sesuatu apa yang mereka bangun, ya, agama Kristen ini memang dibangun dengan kedustaan. Karena sesuai dengan perkataan Paulus, jika mana oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan akan menjadi melimpah, mengapa pula aku mesti dihakimi sebagai orang yang berdosa. Nah, jadi memang inilah trik
ya. Jadi semuanya itu dibangun dengan kedustaan, ya. Jadi umat Kristen ini benar-benar ya ilah illallah yang membawa membawa acaranya nih, pengepulnya ini Pendeta Manupulu ini pun tidak punya rasa malu, ya. Macam semalam sudah saya sekak habis, itu pun tidak juga cerah, ya kan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, untuk menjadi sebuah kabar bagaimana kekristenan membuat tipu muslihat untuk memikat umat Islam dengan segala retorikanya yang sesungguhnya omong kosong belaka, ya. Jadi menjadi sebuah pengajaran, ya, sebagai ilmu ini untuk kepada kaum muslimin. Demikian video saya, ya. Semoga menjadi sebuah ikhtibar bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi kaum muslimin, ya, bahwasanya dia tuh pernah mengaku sebagai seorang bos besar, ya, sampai dia pun kemana-mana pakai bodyguard segala. Ini nampak betul kalaupun kafir ini acap kali senantiasa membuat kedustaan, di mana dusta-dusta itu hanya mempermalukan dari agama yang mereka peluk itu sendiri, ya. Jadi kita ini sebagai umat muslim diberikan tontonan-tontonan yang bikin kita tertawa ngakak, ya, atas kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh para kafir laknatullah yang mengaku sebagai seorang para murtadin, ya. Ketika dia membuat kesaksian, mereka membuat kesaksian itu pasti lucu-lucu dan menggelikan, gitu, ya. Dan nampak sekali kebodohannya, nampak sekali ketidaktahuannya tentang bagaimana isi kitab itu sendiri, ya. Oke, demikian saja kaum muslimin. Semoga video ini menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita dan menambahkan ilmu bagi kita semua, dan kita dapat mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan dari lesan-lesan bodoh mereka, di mana kita dapat menjumpai ilmu-ilmu yang dimana sesungguhnya Islam itu adalah agama yang rasional dan juga agama yang menuntut dengan kejujuran, menuntut dengan segala keilmuan, begitu, ya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.